Assalamualaikum, kita ketemu lagi di tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Mari kita simak videonya. Kemarin kita telah belajar ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama nih, penjelasan tentang bergerak. Makhluk hidup itu bergerak dengan cara yang berbeda. Bisa dilihat, kupu-kupu bergerak dengan cara terbang, ikan bergerak dengan cara berenang, manusia bergerak dengan kakinya dengan berjalan, sedangkan cicak merayap dan cacing bergerak menggunakan perutnya, sedangkan tumbuhan bergerak dengan cara menutup daunnya. Nama tumbuhannya adalah putri malu ya. Ciri yang kedua adalah bernafas. Nah, di sini kita bisa melihat ikan itu bernafas dengan insang. Sedangkan manusia itu bernafas dengan paru-paru, tapi bukan hanya manusia saja ya yang menggunakan paru-paru, ada sapi, kambing, kucing, dan hewan mamalia lainnya. Untuk cacing, ia bernafas dengan kulit, dan katak, dia bernafas dengan dua alat pernafasan, yaitu paru-paru dan kulit. Sedangkan daun itu bisa bernafas melalui stomata. Nah, bisa dilihat di gambarnya jika diperbesar bentuknya seperti mata. Ciri ketiga yaitu makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Bisa dilihat manusia itu awalnya adalah anak bayi, kemudian balita, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dan akhirnya menjadi dewasa. Sedangkan untuk binatang bisa kita lihat ayam ya. Ayam awalnya dari telur, lalu menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam remaja, kemudian menjadi ayam dewasa. Yang keempat adalah makhluk hidup berkembang biak. Manusia tadi itu hanya ada papa dan mamahnya saja. Kemudian mamahnya melahirkanlah kakaknya Udin, lalu lahirlah Udin. Sedangkan untuk hewan berkembang biaknya melalui telur. Bisa dilihat ya, ayam sedang mengerami telurnya. Sedangkan untuk tumbuhan itu berasal dari tunas atau biji-bijinya akhirnya tumbuh menjadi tunas sehingga menjadi tumbuhan yang lebih besar. Yang kelima, makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Bisa dilihat, kuda memerlukan rumput untuk tumbuh dan bergerak. Sedangkan tanaman perlu diberi air agar bisa tumbuh lebih besar. Kita juga memerlukan makanan kan ya untuk bisa bergerak dan mengerjakan segala sesuatunya. Nah, selanjutnya adalah makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Bisa dilihat pada gambar, kaki 1000 akan menggulung apabila diganggu. Kemudian jika kita digigit oleh nyamuk, maka kita akan refleks menepuk nyamuk tersebut dengan tangan. Dan apabila kita melihat matahari, kita pun akan refleks menutup mata. Setelah kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, maka kita akan mengingat kepada pencipta makhluk hidup tersebut, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Kalau dalam pelajaran PKN terdapat pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga memiliki cara untuk mengamalkan sila pertama. Yang pertama adalah percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Misalnya, jika yang beragama Islam, maka kita akan melaksanakan sholat, puasa, dan jika yang beragama Kristen, kita akan pergi ke gereja. Yang ketiga, mampu menghargai kepercayaan orang lain. Jika ada temanmu yang berbeda agama, kita tidak boleh mengejeknya, kita tetap harus menemaninya, tapi hormatilah agamanya. Yang keempat, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara mengelola yang telah Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Tuhan telah menciptakan alam dan isinya. Nah, kita harus menjaganya. Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan, membakar hutan, membuang sampah sembarangan hingga banjir. Banyak kan ya cara yang dapat kita amalkan untuk sila pertama. Nah, sudah selesai penjelasan dari Bu Tia. Selanjutnya silahkan kalian cek classroom-nya untuk melihat tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.